Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk baca doa, silakan dipimpin oleh Aisyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anak, di sini apakah ada yang tidak hadir? Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ketika nama anak-anak sama ibu disebutkan, maka anak-anak harus menjawabnya dengan mengucapkan nama kota yang ada di Indonesia. Anak-anak di sini semua paham? Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu di mana anak-anak dapat mengidentifikasi kerajaan yang ada di Indonesia. Lalu anak-anak dapat mengelompokkan kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Setelah itu anak-anak dapat membuat suatu scrapbook yang isinya mengenai materi kerajaan yang ada di Indonesia bersama teman-temannya. Masuk pembelajaran, Ibu akan bercerita satu cerita yang dimana pada saat Ibu kecil, di depan rumah Ibu tuh sangat asri. Di belakang rumah Ibu ada perkebunan, di samping kiri kanan rumah Ibu banyak sawah. Nah, sekarang setelah beberapa tahun kemudian, rumah Ibu itu berubah drastis, yang dimana di kiri kanan Ibu itu menjadi homestay, di depan Ibu itu jadi kayak jalan besar yang dimana banyak bangunan-bangunan besar. Nah, kira-kira di sekitar rumah anak-anak sekalian, apakah di sekitar rumahnya itu mengalami perubahan? Nah, baik anak-anak, apakah di sini lingkungan sekitar rumah anak-anak mengalami perubahan? Ya, nah, siapa sih yang punya cerita ketika zaman dulunya itu di rumahnya, di sekitar rumahnya itu ada sawah, ada sungai, tetapi sekarang sudah berubah menjadi tempat rekreasi atau menjadi jalan tol atau menjadi lain sebagainya. Di sini anak-anak semuanya juga pasti memiliki kisah di masa lalu. Nah, begitupun dengan daerah atau tempat yang ada di tempat anak-anak semua. Cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu, itulah yang dinamakan dengan sejarah. Baik anak-anak, di kota kita juga pasti memiliki sejarah. Di mana ketika dulunya itu kota Sukabumi belum menjadi kota yang semaju sekarang. Nah, Indonesia juga sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini sempat ditempati oleh beberapa kerajaan, yaitu di mana ada kerajaan Hindu-Buddha, ada kerajaan Islam yang sangat banyak sekali. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video bersama ya. Sejarah Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad keempat Masehi. Kerajaan tersebut berkembang karena hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Kerajaan Kutai terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai mengalami kejayaan pada masa Raja Mulawarman, yang kisahnya tercatat dalam 7 buah yupa. Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa sejak abad keempat Masehi. Raja yang terkenal adalah Purnawarman. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruteun, dan Prasasti Kebun Kopi. Kerajaan Mataram kuno berkuasa sejak abad ke-8 Masehi. Awalnya, kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur karena bencana letusan gunung berapi. Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Awalnya, kerajaan ini bercorak Hindu, tapi pada masa dinasti Shailendra juga menganut Buddha. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur.
Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sejak abad ke-7. Kerajaan ini terletak di Palembang, tepatnya di dekat Selat Malaka. Kerajaan ini mampu berkembang dengan pesat karena Selat Malaka merupakan pusat pelayaran dan perdagangan internasional. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputradewa. Peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo. Kerajaan Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Raja yang terkenal adalah Kertanegara yang membawa Singosari ke puncak kejayaan melalui ekspedisi Pamalayu. Peninggalan kerajaan Singosari adalah Candi Jago, Candi Kidal, dan Prasasti Kudadu. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi dan berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dari Kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar. Kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada inilah Majapahit berada di puncak kejayaan. Peninggalan kerajaan Majapahit adalah Candi Tikus dan Kitab Sutasoma. Kerajaan Islam yang awal muncul adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1267 Masehi oleh raja pertamanya, Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah Portugis menguasai Selat Malaka. Tradisi dan kekuasaan Samudra Pasai kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam Sultan Malik As-Saleh dan koin dirham. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Semula, Demak merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1475 Masehi oleh raja pertamanya, Raden Patah. Peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Kerajaan Mataram Islam terletak di kota Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan tahun 1586 oleh Ki Ageng Pamanahan. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 di Maluku oleh Bab Masyhur Malamu. Nah, baik anak-anak, setelah menonton video yang telah ditayangkan tadi, Ibu akan membagikan lembar kerja kepada anak-anak. Tapi sebelum itu, Ibu akan membagikan anak-anak menjadi beberapa kelompok, yang dimana dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerjanya kepada anak-anak semua. Setelah itu, Ibu akan menayangkan lembar kerjanya di depan. Lalu, anak-anak bisa menjawab pertanyaan tersebut setelah Ibu selesai membacakannya. Dalam menjawab pertanyaannya, anak-anak harus cepat-cepatan, yang dimana setelah anak-anak sudah mengetahui jawabannya, anak-anak bisa mengangkatkan tangannya dan menjawab pertanyaannya per kelompoknya. Baik anak-anak, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan ini? Ayo kita mulai. Nomor 1. Kerajaan yang berdiri di Jawa Barat ialah... Kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 2. Prasasti ditulis dengan menggunakan bahasa... Silakan kelompok 3. Betul, menggunakan bahasa Sanskerta. 10 poin untuk kelompok 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak semuanya telah melaksanakan pengerjaan soalnya dengan baik. Berikutnya, Ibu akan membagikan kembali lembar kerja yang berikutnya, yaitu tentang pengelompokan kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam, yang dimana anak-anak mengerjakan secara berkelompok, mencari informasi, boleh di perpustakaan, boleh mencari di internet, dan lain sebagainya. Lalu anak-anak mencari tentang kerajaan Hindu-Buddha, mencari nama raja-rajanya, mencari peninggalannya, lalu dituangkan dalam LKPD tersebut. Jika sudah selesai, silakan kumpulkan di depan ya.
Baik, anak-anak semua sudah selesai mengerjakan. Selanjutnya, Ibu akan memanggil setiap kelompok untuk maju secara berkelompok untuk mempresentasikan hasil yang telah anak-anak semuanya cari. Baik, untuk kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang telah anak-anak semuanya cari. Silakan kelompok 1. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat suatu karya. Apakah anak-anak di sini sudah membawa alat dan bahan yang telah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya? Iya, kita keluarkan semuanya alat dan kebutuhan yang kita gunakan untuk sekarang membuat scrapbook. Silakan anak-anak, keluarkan dulu semua alat dan bahannya. Sudah dikeluarkan semua? Ibu kali ini akan membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak semua. Kira-kira kita ngerjain berapa lama ya? Dengan waktu 20 menit, apakah cukup? Baik, untuk pengerjaan waktunya yaitu 20 menit. Silakan anak-anak mengerjakan sesuai dengan kreativitas kalian. Kerjakan sebaik-baiknya. Jika ada yang sudah selesai dari kelompoknya, silakan ke Ibu untuk menyerahkan hasilnya dan kita presentasikan di depan untuk menampilkan karyanya kepada teman-temannya semua. Alhamdulillah ya, semuanya sudah presentasi dengan baik. Karyanya juga sangat baik-baik ya, keren semuanya. Untuk berikutnya, apakah ada yang ingin menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Baik anak-anak, akan Ibu simpulkan sedikit mengenai pembelajaran pada kali ini. Pada kali ini kita belajar mengenai banyak mengetahui kerajaan yang ada di Indonesia. Bahkan kita mengetahui sejarah sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ada apa saja ya kerajaan yang ada di Indonesia ini? Ada kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha yaitu ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Majapahit, dan lain sebagainya. Lalu ada juga kerajaan Islam, yaitu kerajaan Mataram Islam, kerajaan Samudra Pasai, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajarannya, Ibu akan bagikan lembar refleksi yang dimana nanti anak-anak kerjakan di rumah. Nanti pertemuan berikutnya kumpulkan kepada Ibu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai budaya yang ada di Indonesia. Apakah anak-anak semangat untuk menghadapi pertemuan minggu depan? Baik, sebelum Ibu tutup, kita baca doa dulu terlebih dahulu ya. Silakan untuk baca doa dipimpin oleh Na Aisyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.